prinsip good and clean governance itu harus, Pak. Apapun itu apapun bentuknya. Satu, mencegah kebocoran itu wajib. Mengurangi korupsi, memberantas korupsi wajib. Penyelundupan wajib. Kenapa? Karena good and clean governance itu trust nanti, Pak. Rakyatnya trust, swasta trust, semua trust. Kalau kita trust itu gampang, Pak, meleverage. Melempar isu, melempar program itu orang, oh iya, kita yakin karena kita trust. Sementara harga minyak itu kalau perangnya naik, perangnya bertambah lebar, harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, berarti subsidi kita naik. Karena kan kita menghasilkan minyak cuma tinggal 630.000 barrel per day, sementara kebutuhan kita itu bisa 1.500.000 barrel per day. It's mean import kan, Pak. Kita dari eksportir jadi importer sekarang. Nah, kita dulu net exporter, sekarang net importer. Tapi banyak juga gini, Bu, yang mengeluh, Bu, persaingan kita misal UKM nggak tumbuh karena banyaknya penyelundupan nih, Bu. Law enforcement-nya perlu ditingkatkan, karena kalau kita bilang misalnya banyak sekali produk ya katakanlah dari Cina, dari RRT ya, yang masuk sedemikian murah karena melalui proses penyelundupan gitu ya, sehingga UKM kita nggak bisa bersaing. Gimana, Bu? Jadi, Pak, prinsip good and clean governance itu harus, Pak. Apapun itu apapun bentuknya. Satu, mencegah kebocoran itu wajib. Mengurangi korupsi, memberantas korupsi wajib. Penyelundupan wajib. Kenapa? Karena good and clean governance itu trust nanti, Pak. Rakyatnya trust, swasta trust, semua trust. Kalau kita trust itu gampang, Pak, meleverage. Melempar isu, melempar program itu orang, oh iya, kita yakin karena kita trust. Jadi memang itu menjadi keharusan fondasi untuk kita bergerak tadi, Pak. Kalau kebocorannya bisa turun, korupsinya nggak ada. Kalau tadi itu orang pajak korupsi itu kayaknya rakyat sakit hati banget gitu loh. Akhirnya keinginan membayar pajak menjadi bumerang, Bu, ya, karena wah itu hidupnya pakai jet pribadi, pakai ini penyewa rumah pakai untuk nyaro duit kan gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu good and clean governance itu di semua lini, Pak. Dari mulai sampai paling bawah apapun itu. Karena begini juga, Pak, kita itu banyak kehilangan yang kita sebut waste. Kehilangan ya, Pak. Misalnya gitu, petani padi. Itu panennya juga banyak hilang, Pak. Ketika apa? Ketika proses merontok. Merontok kan masih begini, Pak. Ya, itu kan yang jatuh mungkin di luar itu kan ada. Itu berapa? Kemudian misalnya kita makan, kita aja, Pak. Misalnya ada pesta prasmanan, tidak habis, itu larinya kemana? Kemudian kita makan ketika prasmanan, kita makan berlebih. Akhirnya tidak kita selesaikan, kita buang. Dan itu nilainya besar, Pak. Jadi kalau itu bisa kita kendalikan, kita bisa punya uang cukup banyak, Pak. Ada riset yang mengatakan itu nilainya bisa 100 triliunan, bisa 200 triliun. Di dunia malah lebih besar lagi. Artinya kalau itu bisa kita kendalikan, kita pasti punya, Pak, sumber daya untuk bekerja. Dan uang itu kan sebetulnya bagian saja. Sebetulnya niat kita bekerja, program kita yang baik, kalau itu cukup, maka uang itu pasti akan bisa membantu. Tetapi punya uang banyak juga kalau kita bekerjanya tidak baik, itu juga akan hilang. Jadi sebetulnya, Pak, tadi kuncinya, Pak, good clean governance itu harus duduk. Jadi kita harus menghilangkan korupsi, mengurangi korupsi ya. Ini kan sejak reformasi kita mengharapkan nggak ada korupsi, ternyata masih banyak dan masih terbuka gitu ya, Bu, ya. Ya, ini harus jelas dihilangin ya, penegakan hukumnya jelas. Penegakan hukumnya clear. Nah, Bu, kembali ke tadi konsumsi masyarakat nih yang 52% tadi ya. Ini gimana sih kondisi konsumsi masyarakat kita dan peranannya untuk menumbuhkan ini? Jadi, Pak, kalau konsumsi masyarakat, saya cerita yang tadi golongan miskin, itu 60% lebih, hampir 70% dari income-nya habis ke pangan, Pak. Jadi untuk beli beras, beli makanan dan lain sebagainya. Golongan menengah tadi sekitar 55%. Ini data BPS ya, saya sitir. Itu juga habis untuk pangan.
Jadi untuk memastikan mereka ini bisa punya uang sisa, kan kita harus jaga inflasi di pangan, Pak. Sementara kita tahu inflasi kita terakhir ini disebabkan karena pangan. Misalnya harga beras naik, harga kedelai naik, harga terigu naik, bukan sepanjang gara-gara faktor domestik saja, karena ada perang, ada geopolitik yang membuat Vietnam kemudian memutuskan saya nggak akan ekspor beras. Atau Ukraine misalnya menyatakan oke, kita akan hitung ekspor gandum termasuk Rusia. India mengatakan oke, karena ini ada La Nina kemarin, Pak. Ada El Nino kemarin, mereka mengatakan saya harus konsentrasi pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik. Jadi artinya adalah bagaimana kemudian kita jaga ketahanan pangan, Pak. Ketersediaan pangan dengan harga yang memang cukup untuk bisa dibeli golongan miskin dan golongan menengah. Kenapa? Karena tadi sebagian besar sudah untuk pangan. Nah Bu, kalau pangan kan mau nggak mau kita bicara beras juga ya Bu ya sebagai salah satu. Nah ini beras kita kan datanya aja yang saya lihat berbeda-beda ya antara perdagangan, sehingga pengambilan keputusan pun menjadi beda dan akhirnya kita selalu import beras ya berjuta-juta ton tuh Bu ya. Padahal kan mungkin ada yang bilang harga beras di Indonesia paling mahal, tapi harga petani beras di Indonesia penghasilannya paling dikit. Nah, ini bagaimana sih mengelola beras ini Bu, supaya stabil dan membantu pertumbuhan ekonomi? Baik Pak, jadi memang beras ini luas areal sawah juga berkurang Pak. Jadi ini faktanya. Kenapa luas areal sawah berkurang? Satu, karena ada pabrik. Kemudian dia masuk di area sawah atau ada perumahan Pak di situ. Kemudian itu memotong misalnya saluran untuk irigasi. Kalau saluran irigasinya terpotong, itu sawahnya nanti akan jadi lahan kering dan nanti pasti dirubah jadi perumahan atau industri. Satu. Jadi luasannya turun Pak. Kedua, penguasaan, jadi pemilikan lahan petani itu turun Pak. Sekarang itu rata-rata di bawah 0,5 hektar. Kebayangkan oleh kita Pak, kalau sawah saya hanya kurang dari 0,5 hektar, bagaimana saya mau pakai mekanisasi seperti yang di luar negeri, yang alatnya besar dari mulai ngolah, taruh bibit, panen, kan nggak bisa Pak. Paling kita pakai hand tractor. Hand tractor itu juga harus pindah-pindah, nanti mungkin harus ngangkat, pindah lagi. Kan artinya kita punya problem. Jadi beras ini memang kita ada dua hal. Satu, lahannya makin berkurang, penguasaannya juga makin berkurang. Jadi gimana kita menjaga ini komposisi antara kebutuhan pangan beras dengan produksi. Mau nggak mau kan kita bicara teknologi intensifikasi. Ya Pak, jadi nanamnya lebih sering. Kan sekarang padi bisa dipanen misalnya kurang dari 3 bulan atau 3 bulan, berarti kita bisa 3 kali panen. Tapi kalau mau tanam padi itu kan pengairannya harus baik. Karena dia butuh Pak padi. Saya kebetulan dari pertanian juga Pak, walaupun justru karena itu saya tanya Bu Ani kan dari IPB kan. Ya padi kan perlu penggenangan dan lain sebagainya. Kemudian pilihan bibit, pemberian pupuk. Ini kan jadi harus satu kesatuan begitu Pak. Jadi itu satu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang karena penduduk kita besar, dan yang makan beras bertambah Pak. Kan dulu Papua tidak makan sagu, dulu kan sagu, ubi, sekarang mulai makan beras. Maluku juga, Madura yang dulu kenalnya apa? Nasi jagung, beras. Jadi kan demand-nya tinggi. Bertambah ya Bu? Bertambah Pak, sementara luas lahannya berkurang dan penguasaannya makin kecil. Jadi memang ini harus dipikirkan betul sehingga gimana caranya. Kalau mengejar swasembada kemudian kita bayangkan tidak ada impor, ya mungkin tidak ya Pak. Tetap mungkin akan ada kebutuhan impor, tetapi memastikan bahwa bagaimana impor itu tidak juga makin tinggi. Karena kalau impor makin besar Pak, kita jadi pembeli besar di dunia. Kebayangkan Pak Wina masuk tiba-tiba beli banyak, pasti harganya naik ya. Kan begitu. Devisa kita juga tergerus. Iya, jadi bagaimana ini menjaga, kemudian mungkin nggak kita lakukan konversi, diversifikasi pangan. Ini mungkin ide yang lama Pak. Nah kita repotnya ini kan selain beras kita ternyata pemakan mie Pak. Mie-nya dari terigu. Terigunya kita nggak bisa tanam kan, gandum kita import. Vietnam Pak, Vietnam itu kan baru merdeka setelah perang itu tahun 70-an. Dia eksportir beras Pak.
Pertanyaannya kok bisa sih eksportir beras? Berarti petaninya mau tanam beras dong. Kenapa petaninya mau tanam beras? Logikanya berarti dia dapat income yang cukup. Setelah kita pelajari kenapa Pak? Karena Vietnam itu produksi beras, masyarakatnya makan beras, tapi sisanya dia ekspor. Makanan kedua orang Vietnam adalah po. Po itu tahu. dari tepung beras, ya, Pak. Kayak bakmi semacam itu, tapi iya, tapi tepung beras. Jadi si padinya petani ada pembeli industrinya, ya Pak ya. Yang ini kan nggak tergantung cuaca, industri kan bisa olah, bisa jual. Kemudian dia ekspor. Jadi demand-nya banyak Pak, sehingga petani itu pasti tenang karena dia terjaga, yakin yang dia produksi ada pembelinya, dan dia sendiri makanan keduanya adalah tepung beras. Jadi ini mungkin yang perlu kita bicarakan, integrasi dari sektor pertanian. Saya bicara sektor pertanian Pak, karena Indonesia orang itu pasti butuh makan Pak, sepanjang hidup pasti butuh makan. Jadi kalau sektor pertanian ini bagaimana sektor industri pertaniannya, agribisnisnya, sampai industri ini bisa terintegrasi Pak. Sehingga petani ini yakin dia ada pasarnya, ada yang beli dengan harga yang baik. Itu Pak, jadi mungkin yang perlu Nah kembali Bu, kalau gitu saya ke topik yang 8% itu. Ibu udah jelaskan semua. Nah kalau melihat penjelasan Ibu ya, itu variabel-variabel untuk mencapai 8%, itu bagaimana dan strategi apa yang baik jangka pendek maupun jangka panjang yang harus kita lakukan untuk ini menjadi sesuatu yang real, tidak utopia gitu. Baik, jadi saya dengar juga yang disampaikan Pak Prabowo di dalam Qatar Economic Forum ya Pak ya, kalau tidak salah. Beliau juga sampaikan di sana bahwa akan fokus di ketahanan pangan, ketahanan energi, mengurangi kemiskinan, kemudian ada hilirisasi dan good and clean governance. Kalau tidak salah itu juga di bold oleh beliau. Saya juga mungkin mengingatkan ada beberapa hal juga yang perlu ditambahkan Pak, kelihatannya. Ketahanan mengenai air Pak. Kita sering tidak bicara itu, tapi kita tahu sekarang. Maksudnya ketahanan air ini gimana Bu? Ketersediaan air Pak. Ketersediaan air. Karena sekarang ketersediaan air kita juga mulai masalah Pak. Ketika ada perubahan cuaca dari El Nino, kemarin musim kering rada agak panjang, kemudian mungkin hujan, kita banjir. Ini fluktuasi. Sehingga ketika kalau Bapak jalan-jalan dari Jakarta ke Jawa Timur, itu sawah-sawah kita juga banyak punya sumur sekarang Pak. Karena itu kan berarti kita bisa mitigasi bahwa sumber air dari saluran irigasinya tidak cukup. Jadi air itu kan penting Pak buat. Jadi bagaimana air itu juga mulai dimitigasi, jangan sampai kita mengalami kekurangan air sementara memang musim kemarau dan kita tidak bisa lakukan apapun. Satu. Kedua Pak, climate change. Climate change kita belajar kemarin. Climate change, El Nino kemarin, musim panas. Musim tanam padi kita berubah Pak. Kemarin bergeser. Sehingga kita baru tanam padi di Desember. Panennya di bulan Maret. Sementara Bapak kita makan dari Desember, Januari, Februari kan harus makan Pak. Sehingga Januari kemarin kita sorted 1 juta lebih Pak ton. Di Februari juga. Kan ini kita harus hitung. Perubahan ini kan petani juga kalau lahannya nggak ada air terus tiba-tiba musim gitu Pak. Jadi ini climate change ini harus masuk di dalam perhitungan karena ini juga punya pengaruh nanti terhadap siklus tanam dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah soal artificial intelligence, teknologi. Nggak mungkin tidak Pak. Eranya kita akan masuk di sana. Dan ini sebetulnya harus dipandang sebagai ikhtiar atau usaha yang menaikkan efisiensi, menaikkan produktivitas. Tapi teknologi dan artificial intelligence kuncinya adalah human capital Pak. Knowledge, experience, dan skills. Berarti human capitalnya harus ditingkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir Pak, kita juga punya energy transition mechanism. Subsidi kita BBM kan tinggi Pak. Sementara harga minyak itu kalau perangnya naik, perangnya bertambah lebar, harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, berarti subsidi kita naik.
Karena kan kita menghasilkan minyak cuma tinggal 630.000 barrel per day, sementara kebutuhan kita itu bisa 1.500.000 barrel per day. It's mean import kan, Pak. Kita dari eksportir jadi importer Nah, sekarang. kita dulu net exporter, sekarang net importer. Tapi bagaimana kita kemudian mengkompensasi ini dengan bioenergi, Pak? Contohnya biosolar. Kan sekarang ada bio 20. Jadi bio 30, jadi bio 35, bio 40. Berarti kalau ada bio 35, bio 40 kan kita CPO berlebih, Pak. Kita adalah produsen CPO terbesar dunia. Daripada kita ekspor, kan kita bisa olah untuk bio. Berarti kan ya kita nggak terima berarti dari ekspor, betul Pak. Tapi kan subsidi kita turun. Berkurang. Ini kan mengkompensasi. Kemudian kalau ekspor CPO dari kita nggak terlalu banyak di dunia, harga dunia bisa naik kan Pak. Kita juga diuntungkan bisa menerima CPO. Jadi TransEnergy ini juga perlu kita perhitungkan supaya kita bisa mengurangi ketergantungan subsidi. Dan kalau subsidinya berkurang Pak, APBN-nya ada dana yang bisa kita alokasikan untuk program-program lain. Nah, program lain saya mau tanya nih Bu soal program Jokowi yang rame juga ya, soal makan siang gratis ya. Di beberapa negara sih udah ada ya, dan tertib. Nah, menurut Ibu opportunity-nya, peluangnya untuk terlaksana dengan baik gimana, Bu? Karena ini janji kan, Pak. Iya. Kalau janji itu kan harus ditepati ya, Pak ya. Artinya kan pasti dilakukan. Iya, harus dilakukan. Iya, harus dilakukan. Pertanyaannya adalah karena ini kemudian butuh dana dari mana? Tadi saya sampaikan. Postur APBN itu kan pengeluarannya ada macam-macam, Pak. Ada untuk kementerian, ada untuk daerah, ada untuk pendidikan. Kan kita bisa lihat kembali. Mana kira-kira yang prioritas, mana yang bisa dari APBN tuh mungkin gitu ya, Bu. Kita harus lihat kembali nih, Pak, mana yang bisa kita geser, kan begitu, Pak. Mana yang bisa kita agak perpanjang prosesnya sehingga cukup dana untuk ini. Kemudian kan juga ada misalnya apakah ada partisipasi misalnya dari perusahaan, saya nggak tahu ya, ataukah daerah. Misalnya dari, kalau pendidikan kan ada yang tanggung jawab pusat, ada yang tanggung jawab daerah, Pak. Jadi ini kan perlu dibicarakan. Artinya satu, delivery dari janji itu kan trust soalnya di sana, Pak. Ada orang melihat, oh iya, janjinya di deliver gitu. Kemudian bagaimana anggarannya? Tadi, karena ini kalau bicara anggaran government, APBN-nya dicek kembali. Tadi mudah-mudahan kalau transition energinya bisa dilakukan dengan segera. Kan sebetulnya Bio 35-nya sudah di dalam iya Pak, sudah diuji coba. Kalau ini bisa dilakukan, berarti bisa penghematan subsidi. Kalau ini naik Bio 40 berarti bisa dilakukan. Jadi ini semata adalah sinkronisasi dari program, refocusing lagi, kemudian kita melihat mana-mana yang bisa kita bukan tunda sebetulnya, mungkin agak diperpanjang sedikit proses. Pengalaman di zaman Jokowi kan pernah berapa kali dilakukan efisiensi terhadap anggaran ini dan berhasil gitu ya, bisa ya, tanpa mengurangi untuk memacu pertumbuhan kan, efisiensi di pemerintahan di mana gitu, yang nggak perlu dipotong, ternyata ya bisa juga, Bu. Nah, tadi juga mengenai makan ini kan Ibu pernah mengatakan bahwa makan ini juga dapat memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah kalau pengelolaan makan siangnya itu misalnya diatur sedemikian rupa sehingga daerah juga bisa tanda kutip kecipratan untuk pertumbuhan ekonomi di dalam ikut berpartisipasi untuk makan siang gratis ini. Gimana, Bu? Gini Pak, jadi kalau makan siang ini kemudian nanti daerah juga memikirkan bahan baku lokal yang bisa digunakan. Sebetulnya kan ini juga bisa link dengan petani. Tapi ini memang perlu kerja nih Pak. Harus ada effort dan harus ada koordinasi, harus ada persiapan yang matang begitu. Karena akhirnya program apapun itu nanti tergantung pada desain programnya Pak. Desain program, implementasinya, bagaimana ini dilakukan, review dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya terbuka lah Pak. Selalu ada jalan. Artinya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan Bu ya, masih mungkin walaupun dengan kerja keras, dengan sistem yang harus ditata sedemikian rupa ya. Kan hidup itu intinya kerja keras Pak. Gitu. Isinya usaha dan kemudian itu bagaimana kita lakukan dengan cara yang baik.
Nah, Bu, jadi berdasarkan faktor tadi yang Ibu ceritakan, apakah 8% ini, ya, pertumbuhan 8% ini menjadi sesuatu yang bisa kita capai atau cuma angan-angan aja, Bu, berdasarkan uraian Ibu itu? Pak, negara lain Iya. ketika dia punya advantage atau keunggulan Iya. dari bonus demografi. Iya. Negara lain yang kemudian bisa menggunakan industri manufakturnya dengan baik untuk menjadi drivers dari pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang kemudian dia menerapkan clean and good governance dengan baik, itu bisa kok Pak tumbuh tinggi. Dan bisa di atas 8%, kita punya banyak catatan. Nah ini kembali kepada kita. Saya sih dengan situasi, kalau orang buat ini globalnya, ya memang global mau apa kita. Memang itu as it is kan harus kita hadapi Pak. Sebagai tantangan ya. Sebagai tantangan, bukan sebagai membuat kita kemudian, aduh, kan enggak. Tapi kita harus hadapi itu. Jadi intinya tadi, sinkronisasi, koordinasi Pak. Kemudian detail yang jelas dari setiap program. Masih banyak PR ya Bu ya? Iya ini harus kita kuatkan begitu. Jadi mudah-mudahan saya sih menyambut baik dan sangat-sangat mengharap 8% betul bisa terjadi 2-3 tahun dari hari ini. Karena itulah Indonesia bisa maju, itulah Indonesia bisa besar. Gitu. Kita berharap juga bukan soal politik, soal apa, ini kan 8% buat rakyat kesejahteraan bangsa kita juga. Betul Bapak. Baik Bu Ani, mungkin ada closing statement terakhir? Setiap tantangan itu pasti ada dimanapun kita berada. Ikhtiar kita Pak, ikhtiar kita bahwa rakyat menunggu kita dan rakyat itu harus kita berikan tempat yang paling baik. Karena kan tujuan cita-cita bernegara adalah mensejahterakan seluruh rakyat. Jadi dengan ikhtiar itu kita maju dan mudah-mudahan 8% bisa kita capai dalam 2-3 tahun dari hari ini. Oke, terima kasih Bu Ani kehadiran, senang sekali kami Bu Ani bisa ke sini, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir gitu ya kita selanjutnya. Baik. Sobat Podcast 9, dari perbincangan ini kita melihat bahwa pertumbuhan 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% sebagaimana dicanangkan oleh calon presiden kita Prabowo Subianto bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, walaupun dengan catatan kita masih banyak PR, kita harus kerja keras, tetapi itu menjadi satu target yang challenging, yang sangat menantang buat kita, dan itu bermakna juga kalau tercapai memberikan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Dan sebelum kita akhiri seperti biasa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih, sampai jumpa.